Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur mitra muslim kehadirat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kembali bisa berjumpa ya dalam tabloid udara di sore hari ini. Senang sekali saya Muhammad Septian bisa menyapa Anda di hari yang ke-11 di bulan Rajab 1443 Hijriah atau hari Sabtu 12 Februari 2022. Saya Muhammad Septian di Suara Muslim Surabaya, tentu di sore hari ini bersama juga rekan-rekan mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 di Suara Muslim Tuban, juga yang berada di daerah Jawa Tengah Temanggung ya, 88,1 angka 17, atau mitra muslim dimanapun berada yang sore hari ini Anda menyimak melalui streaming kita di Suara Muslim Radio Network. Nah, mitra muslim, bicara tentang memilih sekolah Islam untuk anak-anak kita, tentu ini menjadi pertimbangan setiap orang tua ya, karena setiap orang tua pasti ingin anak-anaknya, putra-putrinya mendapatkan pendidikan yang terbaik tentunya. Bukan saja mampu menyerap ilmu-ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu agama yang sangat penting untuk kehidupannya, baik di dunia maupun juga di akhirat kelak. Sehingga mitra muslim, melalui pendidikan itulah anak-anak kita akan ditanamkan sejak dini agar bisa menghadapi masa depannya kelak dengan yang lebih baik, dengan akhlakul karimah, dengan pendidikan agama yang baik dan juga pendidikan umum yang baik. Bagaimana tipsnya memilih sekolah Islam terbaik untuk putra-putri Anda? Selengkapnya sore hari ini kita akan membahasnya bersama dengan SD Inovatif Al-Wahyu Rewin Sidoarjo ya. Yang di sore hari ini kita bersama dengan ketiga narasumber kita. Kedua narasumber hadir di studio yang beliau Ketua Direksi Pendidikan Islam Al-Wahyu Rewin melalui sambungan line telepon. Saya sapa terlebih dahulu Ketua Direksi Pendidikan Islam Al-Wahyu Rewin, Ustadz Haji Fajar Alam STMM. Assalamualaikum Ustadz. Salam Mas Tian, Ya, terima kasih telah disambungkan. alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Tian. Alhamdulillah. Semoga Mas Tian dan mitra muslim juga sehat selalu. Alhamdulillah, senang sekali bisa mendengar suara Ustadz Fajar di sore hari ini. Doa dari kami semua, semoga Ustadz senantiasa sehat penuh dengan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, di studio Ustadz kita juga bersama dengan kepala sekolah maupun juga wakil kurikulum. Lalu saya sapa terlebih dahulu. Ada Ustazah Lailatul Faizah atau Ustazah Izah ya, dan juga Ustadz Alvin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas Iya, Tian. alhamdulillah. Kabar baik ya Ustazah dan juga Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali. Nah Ustadz, sebelum nanti kita akan berbicara lebih jauh bersama dengan Ustazah Lailatul Faizah atau Ustazah Izah dan juga Ustadz Alvin, wakil kurikulum, di awal Ustadz mungkin dikenalkan lebih lengkap lagi seperti apa berkaitan dengan pendidikan Islam Al-Wahyu Rewin ini, Ustadz sebagai ketua direksinya. Monggo Ustadz Fajar. Oke, terima kasih Mas Tian, mitra muslim yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya terkait dengan berdirinya sekolah Al-Wahyu, karena Al-Wahyu sekarang ini telah berdiri TPA hingga SD Islam. Mitra muslim, perlu saya sampaikan bahwasanya Al-Wahyu atau sekolah Al-Wahyu itu berdiri di tahun 2013, tepatnya di bulan Maret. Kami bertiga ya bersama dengan Dr. Wahono MSI, serta Ustadz Saiful Hitan SAG, bersama-sama dengan pengurus Yayasan Al-Wahyu ingin berperan di dalam menjawab kebutuhan umat ya saat itu. Dan sasaran kami tentunya adalah bagi keluarga yang produktif, artinya bagi orang tua yang mungkin kedua-duanya kerja, atau bahkan kalau misalnya salah satu tidak bekerja, maka yang perlu bantuan untuk pendidikan khususnya ilmu agama. Nah, perlu saya sampaikan mitra muslim bahwasanya sebenarnya sederhana ya memilih sekolah Islam, khususnya sekolah yang sekarang ini digawangi oleh Al-Wahyu, Yayasan Pendidikan Al-Wahyu. Bahwasanya
sebenarnya memilih sekolah Islam itu adalah bagaimana supaya kita ini mampu mendidik anak-anak kita untuk mengajak lingkungan sekitarnya masuk surga. Jadi Masya Allah. sederhana sebenarnya. Hmm, Ya, jadi mengajak lingkungan sekitarnya untuk masuk surga. Sederhana, tapi itu perlu syarat. hmm, Ya, hmm, nah syaratnya adalah harus solih dan solihah. hmm. Nah itu ya Mas Dian ya. Ya, Jadi benar. syaratnya harus solih dan solihah. Nah seperti apa gambaran solih dan solihah itu? Yang pertama harus mempunyai akidah dan akhlak yang mantap ya Hmm, tentunya. Yang kedua harus mempunyai intelektual yang canggih, ya. apalagi di era digital seperti ini. Jadi anak-anak harus mengikuti perkembangan era digital seperti sekarang ini. Dan yang ketiga adalah anak-anak harus terampil dan samapta, ya berani menyampaikan gagasan di Hmm, hmm, tempat hmm. umum ya, dan juga mempunyai kesamaptaan. Artinya tidak loyo, tidak mudah. Kalau bahasa saat kita upacara itu semaputan begitu ya, tidak Ya. harus kuat Hmm, begitu ya, hmm, fisiknya harus kuat ya. Nah itulah yang dikatakan samapta. hmm, Dan selanjutnya adalah mempunyai semangat juang. Ya, jadi anak-anak kita ini harus punya semangat yang luar biasa, bangga terhadap Islam. Ya, sementara ini yang dengan lingkungan atau situasi seperti sekarang ini, yang mungkin terkadang anak-anak itu malu untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang Muslim. hmm, Nah ini kita tunjukkan ya bahwasanya dengan mungkin mohon maaf kalau identitas Islam itu digambarkan memakai sarung hmm, misalnya, hmm, itu tidak tidak malu memakai sarung, hmm, hmm. tidak malu membawa kitab Al-Quran, tidak malu untuk memakai peci dan seterusnya. Nah itu yang akan kita kuatkan di SD ataupun di lembaga pendidikan Al-Wahyu. Dan yang terakhir mempunyai jiwa entrepreneur ya, sehingga diharapkan kalau kelima unsur tadi itu dipunyai oleh anak-anak, Hmm, hmm. maka harapannya anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang siap hidup. Hmm, oke. Kapanpun anak-anak itu hidup, dimanapun dia berada, itu siap untuk hidup. Itulah yang kita siapkan di Al-Wahyu ini. Ya, Hmm, seperti itu, hmm, Mas hmm, hmm, hmm. Dian, gambaran secara umum ya Hmm, terkait hmm, dengan bagaimana nanti kita akan mewujudkan hmm, hmm, anak-anak yang solih-solihah, hmm, yang nantinya mampu mengajak lingkungan sekitarnya, khususnya orang tuanya, hmm. untuk masuk Oke, surga bersamanya. Nah itu oke. yang menjadi tujuan ya, karena Nabi sendiri bersabda bahwasanya kalau manusia itu mati, Hmm, maka tinggal terputuslah amalnya ya, tinggal hmm, hmm, 3 ya, hmm, yaitu hmm, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan hmm, hmm. anak-anak yang solih-solihah yang mendoakan kedua orang tua. Begitu Oke. mungkin Hmm, hmm. gambarannya Mas Dian Baik. ya terkait dengan Al-Wahyu, dan insya Allah Al-Wahyu akan mengakomodasi itu, Hmm, 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 membimbing, hmm, hmm. mendampingi Ananda agar menjadi anak-anak yang mengajak lingkungan sekitarnya untuk masuk ke surga. Itu Mas Baik, Dian. Masya Allah. Makna yang sangat Oke. dalam sekali, Ustaz Fajar, yang kalau menurut kita bersama tentu adalah sebuah cita-cita semua orang tua gitu ya, bahwa anaknya ini Betul, menjadi anak-anak yang solih dan solihah, kemudian siap juga ya. peduli dengan lingkungan, terutama juga ayah bunda, adik kakak atau saudara-saudaranya untuk mau mengajak masuk ke surga, artinya semakin Insya solih dan Allah, juga soleh, Masya betul. Allah. Eh, Ustadz, Iya, kalau bicara tentang SD Al-Wahyu, kemudian juga TK dan lain sebagainya di Al-Wahyu ini kan Sidoarjo ya. Apakah nantinya betul. juga untuk para siswanya yang nanti akan bisa diterima ini mencangkup Sidoarjo saja atau mungkin wilayah Surabaya pun juga boleh? Karena ini kan pendengar kita juga Surabaya juga banyak gitu ya. Seperti apa, Ustadz? Iya, kebetulan kan SD atau lembaga pendidikan Al-Wahyu ini kan berdiri di Kecamatan Waru, di mana Ya, Kecamatan Waru ini sebenarnya juga perbatasan dengan Surabaya kan begitu, Mas benar, Dian. benar, benar. Sehingga kita tidak membatasi ya. Jadi siapapun yang berkeinginan untuk menjadikan putra putrinya sesuai dengan visi misi Al-Wahyu, ya insya Allah kita siap untuk menerima, karena memang seluruh aspek kegiatan yang kami lakukan ya selama pendampingan dan pembimbingan di lembaga pendidikan Al-Wahyu itu semuanya harus bernilai Islam. Jadi kalau tidak bernilai Islam ya kita tolak begitu, dan akan kita evaluasi. Tentunya seperti itu, dan itu kita pun berharap mendapatkan support, mendapatkan dukungan dari orang tua bersama-sama untuk tadi itu ya, menjadikan anak-anak ini anak-anak yang mengajak lingkungannya, terutama orang tuanya, untuk masuk ke
surga begitu. Oke. Jadi kita tidak membatasi, Mas Dian. Jadi Artinya, kita mm, ya menerima ya mm, siapapun yang ingin bersama-sama, karena memang bahkan di akademis ya, ya, di era digital seperti ini mm, ya, kita pun harus mengintegrasi nilai Islam dalam kegiatan pembelajaran. Jadi apapun mata pelajarannya harus bernilai Islam. Jadi harus dikaitkan dengan ayat Al-Quran, mm, harus dikaitkan dengan hadis yang sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga itu menambah keimanan mm. dan juga menampilkan akhlak yang baik dari apa yang sudah disampaikan di materi itu. Itu Oke. yang sekarang ini lagi kita buat kurikulumnya juga, dan Mm. bersama-sama dengan tim Mm. kurikulum untuk menggagas itu. Gitu Mas Masya Dian. Allah. Baik, semoga dimudahkan semuanya Ustaz ya. Amin. Dan Amin. sore hari ini insya Allah banyak sekali para orang tua yang mendengarkan siaran kita. Terakhir Ustadz, pesan yang ingin Ya. disampaikan untuk para ayah bunda yang mendengarkan siaran kita. Monggo Ustadz Fajar. Ya, terima kasih Mas Dian. Jadi mitra Muslim yang saya hormati, alhamdulillah dengan hadirnya SD atau Lembaga Pendidikan Al-Wahyu di Kecamatan Waru ini, kami berharap dapat ikut berperan ya di dalam mengakomodasi, memfasilitasi kebutuhan orang tua, khususnya orang tua yang sibuk ya, yang sekarang mungkin lagi bekerja keduanya atau salah satunya, dan juga orang tua yang berkebutuhan untuk menambah atau meminta bantuan lah ya kepada kami ya untuk berkaitan dengan masalah ilmu agama. Nah, kita siap untuk melayani itu, dan insya Allah di SD Al-Wahyu atau Lembaga Pendidikan Al-Wahyu ini kita juga menyiapkan guru-guru yang profesional ya, guru-guru yang mempunyai profil yang luar biasa, dan kita juga rekrutnya tidak main-main, karena guru itu pengaruhnya terkait dengan keberhasilan pendidikan adalah 70%, angkanya di sekitaran itu. Oleh karena itu kita siapkan betul gurunya ya sesuai dengan apa yang menjadi visi misi sekolah. Mungkin itu Mas. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Ustadz Fajar sore hari ini berkenan bersamai juga di awal. Semoga sehat selalu Ustadz nggih, senantiasa penuh Amin, terima berkah. kasih Ustadz. Nggih, terima Semoga kasih. Mas Tian dan mitra Muslim sehat semua juga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan itu tadi ya mitra Muslim, kita dengarkan bersama sambutan dari beliau Ketua Direksi Pendidikan Islam Al-Wahyu Rewin, Ustadz Haji Fajar Alam STMM, yang tadi menyampaikan bahwa hadirnya Yayasan Al-Wahyu ini juga berperan menjawab kebutuhan umat, yakni keluarga yang tentunya mendambakan putra-putrinya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Salah satunya adalah di Al-Wahyu ini, mulai dari TK, kemudian juga SD. Nah, di studio kita bersama kepala sekolahnya langsung ya, Kepala Sekolah SD Inovatif Al-Wahyu Rewin, Ustazah Lailatul Faizah SPDI, atau seringnya disapa adalah Ustazah Izah ya, biasanya panggilannya. Ustazah, kalau mungkin para orang tua di sore hari ini biasanya yang ditanyakan di awal, seperti apa sih visi misinya dari SD Inovatif Al-Wahyu Rewin? Monggo mungkin boleh dijelaskan Ustazah. Iya, terima kasih Mas Tian. Lebih dekat dengan mikrofon, nggih. Oke, sudah Mas? Ya, sampun, sudah, monggo. Terima kasih Mas Tian. Untuk Al-Wahyu sendiri ya, untuk visinya ini adalah sekolah yang seluruh aspek kegiatannya mengacu pada nilai-nilai Islam dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu untuk visi dari Al-Wahyu sendiri. Kalau untuk misinya, misi dari sekolah kami adalah berdakwah melalui pendidikan dan berusaha membantu orang tua untuk mewujudkan anak-anak yang solih dan solihah. Yang pertama, memiliki ketakwaan, akidah yang mantap, dan berakhlak mulia. Yang kedua, memiliki kemampuan intelektual atau akademis yang tinggi. Yang ketiga, memiliki keterampilan dan kesamaptaan yang baik. Yang keempat, memiliki semangat juang yang tinggi, peduli dengan agama, peduli dengan lingkungannya. Yang terakhir, serta siap hidup menatap zamannya di masa mendatang dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya simpel sebenarnya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Fajar yang tadi nggih, kita
intinya Mm-mm. kita ingin membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang solih dan solihah, itu aja, dengan Oke. pembiasaan yang sudah ada di Al-Wahyu, mulai dari pagi sampai anak-anak pulang sekolah gitu. Oke, baik. Masya Allah, ini tentu yang diinginkan semua orang tua ya, putra-putrinya menjadi anak yang solih dan juga solihah. Tadi juga disebutkan bahwa menempatkan Al-Quran dan juga As-Sunnah ini sebagai inti dari pedoman serta sumber yang tertinggi dari segala keterampilan yang diberikan gitu ya oleh para guru-guru dari SD Inovatif Al-Wahyu Rewin. Nah, nanti kita akan lebih berdalam lagi, tapi saya ingin tanya juga kepada narasumber kedua, yakni Ustadz Alvin Waka Kurikulum. Saya ingin tanya kepada beliau. Oke, gimana kabarnya adik-adik ini Ustadz di SD Al Wahyu? Kabar baik semua ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ustadz Alvin sebagai Waka Kurikulum. Nah, sebenarnya kurikulum yang bagaimana yang diterapkan di SD Inovatif Al Wahyu ini? Monggo, mungkin ada penjelasannya atau sesuatu yang unik yang ada di Al Wahyu berkaitan dengan kurikulumnya, Ustadz Alvin. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Tian. Ya. Oke, memang Al Wahyu merupakan sekolah Islam. Mm-mm. Sekolah Islam karena seperti tadi yang disampaikan oleh ketua direksi kami Ustadz Fajar, bahwa semua aspek kegiatannya mengacu dengan nilai-nilai Islami, sehingga kurikulum yang dijalankan dalam sekolah kami juga merupakan integrate kurikulum. Integrasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum muatan khas Al Wahyu sendiri. Nah, kebetulan kurikulum nasional ini dengar-dengar wacana nih sudah mau berganti di tahun ajaran 2022 yang akan datang ini, akan berganti menjadi kurikulum merdeka yang insya Allah Al Wahyu ini sekolah kami sudah siap untuk menerapkannya di ajaran yang akan datang. Nah, apapun kurikulumnya, kurikulum nasional pun, kurikulum sebelumnya 2013 pun, kita juga akan selalu mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam setiap muatan mata pelajarannya. Baik itu nantinya muatan wajib, ada muatan wajib kan ya, dari dinas, itu namanya muatan khas dari dinas atau yang disebut dengan muatan nasional. Kemudian ada muatan lokal yang menjadi muatan daerah. Kebetulan sekolah kami di Sidoarjo, jadi muatan khasnya adalah bahasa Jawa dan BTH. Kemudian yang terakhir ada muatan khas sekolah Al Wahyu. Nah, inilah yang menjadi keunggulan kurikulum dari Al Wahyu adalah muatan khas Al Wahyu yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang berbeda dari sekolah yang lain, mata pelajaran yang berbeda dari sekolah yang lain. Di antaranya adalah ada kurikulum mata pelajaran life skill. Di sini di life skill di sini anak-anak ditata keterampilan hidup sesuai dengan visi misi kita tadi yang terakhir, yaitu serta siap hidup menatap zamannya di masa mendatang dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kurikulum life skill di sini juga anak-anak diajarkan bagaimana cara terampil dalam berperilaku, dalam melakukan kegiatan sosial dengan masyarakat yang pada dasarnya juga didasari dengan nilai-nilai Islami di sini. Kemudian ada muatan pelajaran yang lain, yaitu tahfidz. Ini merupakan unggulan dari sekolah kita adalah mata pelajaran tahfidz. Nah, dari kelas 1 hingga kelas 6 pun, meskipun di kelas 6 memang sering banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan persiapan ujian akhir, tetap kita akan membimbing Ananda, kita akan mendampingi Ananda dalam muatan tahfidznya, sehingga begitu lulus dari SD Inovatif Al Wahyu ini, mereka mempunyai kemampuan membaca Al-Quran yang baik, kemampuan menghafalkan Al-Quran juga dengan sangat baik. Karena target dari sekolah kami adalah lulus dengan minimal 3 juz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Lulus minimal 3 juz ya. Masya Allah. Ini yang sangat juga dirindukan para orang tua gitu rasanya. Betul. Jadi kita tidak serta-merta hanya menggunakan satu kurikulum, namun kita mengintegrasikan kurikulum-kurikulum yang menjadi muatan khas Al Wahyu dengan tidak meninggalkan kurikulum nasional yang menjadi acuan standar nasional pendidikan. Begitu, Mas Tian. Oke, baik. Ini menarik sekali ya, mitra muslim. Segera nanti bisa melihat langsung, baik itu di sosial media SD
sd.inovatif_alwahyu.rewin, nanti bisa dicari ya di Instagram sd_inovatif_alwahyu_rewin, nanti bisa dicari dan informasi selengkapnya nanti bisa dilihat di sana atau bisa datang langsung ya di Jalan Wedoro PP Kafling Utara nomor 1 Waru Sidoarjo. Nanti dicari di Google atau di Map, nanti insya Allah ketemu, atau WA di 081958477977. Nanti kita akan sambung kembali dengan berbagai prestasi, kemudian juga berbagai ekstrakurikuler di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu Ustadz dan juga Ustazah. Di segmen berikutnya nanti kita akan sambung kembali. Tetap bersama dalam Tabloid Udara Mitra Muslim, kami segera kembali. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network.